Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya yang sudah saya upload, yakni tentang isim zaman dan isim makan. Namun kali ini saya akan melanjutkan kepada bentuk kalimat yang menunjukkan kepada alat untuk melakukan satu pekerjaan yang dalam ilmu shorof itu disebut dengan isim alat. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri seperti biasanya. Saya Busro Wali, nomor induk mahasiswa 210.49, mahasiswa kelas 2B jurusan pendidikan bahasa Arab, yang dalam hal ini saya merekam video untuk memenuhi tugas mata kuliah Shorof 1 dengan dosen pengampu Dr. Andos Haji Lalu Busyairi MA. Baiklah, kita langsung ke pembahasan. Apa itu isim alat? Isim alat itu adalah secara bahasa berasal dari dua kata, yakni isim dan alat. Isim artinya kata benda, sedangkan alat artinya adalah sesuatu yang menceritakan sesuatu yang menjadi media untuk melakukan pekerjaan. Itu disebut alat, seperti misalnya kunci atau pulpen atau juga kertas atau mobil dan sebagainya. Jadi secara definisi ulama shorof mendefinisikan isim alat itu sebagai berikut: ismun yadullu ala hudutsil ismun yadullu ala alatin hudutsil fi'li. Jadi isim alat itu artinya adalah kata benda atau kalimat yang menjelaskan ataupun menunjukkan kepada alat atau media yang digunakan untuk membantu suatu pekerjaan, alati hudutsil fi'li. Adapun sigoh atau timbangan atau wazan daripada isim alat ini itu biasanya terbentuk dari fi'il sulasi yang muta'addi. Artinya muta'addi di sini adalah kata kerja yang melampaui maf'ul atau membutuhkan maf'ul. Lawan daripada fi'il muta'addi adalah fi'il lazim. Kadang juga isim alat itu terbentuk dari fi'il lazim. Nah, adapun wazan-wazannya akan saya sebutkan. Pertama itu mif'alun. Nah, kata-kata mif'alun di sini merupakan bentuk isim alat. Contoh kalimatnya apa? Midrobun. Midrobun berasal dari kata kerja doroba yadribu. Ketika dia menjadi isim alat midrobun, maka arti daripada doroba itu memukul, sedangkan midrobun adalah alat untuk memukul, entah itu kayu atau entah itu penyalin dan sebagainya. Lalu yang kemudian mif'alun. Nah, yang kedua itu adalah mif'alun timbangannya. Nah, mif'alun di sini contoh kalimat fi'ilnya adalah misjabun. Nah, kata-kata misjabun di sini memiliki arti, kalau kita Indonesiakan itu hanger, sesuatu yang digunakan untuk menggantung baju. Lalu kemudian mif'alatun. Contoh kalimatnya mistorotun. Mistorotun di sini artinya penggaris. Nah, jadi satiro itu artinya garis, bisa juga berarti sehingga pada isim alatnya itu mistorotun, alat atau sesuatu yang digunakan untuk menggaris
sehingga diindonesiakan menjadi penggaris. Lalu yang kemudian fa'alun timbangannya jarrorun. Lalu kemudian fa'alatun timbangannya sayyaratun yang artinya adalah mobil. Sayyaratun di sini berasal dari fi'il madi saro. Timbangan untuk fi'il isim alatnya adalah fa'alatun atau sayyaratun. Saro di sini merupakan fi'il lazim. Namun sudah kita sebutkan di atas tadi bahwa kebiasaan atau lebih sering itu fi'il lebih sering isim alat itu terbuat dari fi'il muta'addi, namun tidak mengecualikan pada fi'il lazim. Ini contohnya itu sayyaratun. Jadi isim alat itu ada dua. Maksudnya ada dua di sini. Ada yang mustaq minal fi'li, ada yang terbentuk daripada fi'li, ada juga yang jamid. Lawan dari mustaq itu adalah jamid. Yang jamid di sini adalah berdiri sendiri, tidak memiliki wazan, tidak terbentuk dari kalimat manapun. Seperti contoh kolamun, pulpen. Lalu saipun, pedang. Artinya kolamun di sini tidak berasal dari kalimat fi'il. Memang kolamun yang berdiri sendiri, artinya pulpen. Lalu kemudian saipun, artinya pedang. Lalu kemudian romhun, artinya busur panah. Adapun ketika kita ingin mengi'rab fi'il amr isim alah, i'rabnya itu ala hasbi mauqi'i fil jumlah. Artinya dia itu diselaraskan dengan kedudukannya dalam suatu kalimat atau jumlah. Misalnya dia menjadi fi'il, misalnya jatuh setelah fi'il, ya misalnya jatuh setelah fi'il fa'il, ya jadi maf'ul. Jatuh setelah huruf jar, ya jadi majrur. Kayak gitu. Misalnya zahabtu ilal madrasati bisayyarah, bisayyarati. Atau kata lain atau kalimat yang lain, aktubu bil qalami, saya menulis dengan pena. Aktubu di sini kan fi'il fa'il, fi'ilnya fi'il mudhari', fa'ilnya mustatir, takdiruhu ana. Mustatir wujuban, takdiruhu ana, saya. Bil qalami al ba'u harfu jarrin, qalami majrurun bi ba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang isim alat. Saya ulang kembali bahwa isim alat adalah kata benda yang menerangkan media atau alat yang digunakan dalam suatu pekerjaan. Itu pengertian secara sederhana daripada isim alat tersebut. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan itu dari saya sendiri, mohon diperbaiki dan dibenarkan. Jika ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.